Karena itu tema khotbah saya pada hari ini adalah menang atas tantangan. Wah, ini sebenarnya gambarnya bagus ini. Jadi saya baru tahu ternyata tim multimedia, Pak Didi ini kalau siapin gambar kayak gini diedit lagi. Makanya mereka biasanya minta beberapa hari sebelumnya. Ini gambarnya bagus. Kalau saudara bisa perhatikan dengan lebih detail, ini latar belakangnya tuh ada aspal. Lalu ada orang mengangkat tangan seperti orang sedang meraih sesuatu. Tapi dari seluruh tangan yang terangkat hanya satu tangan yang memegang medali. Saya berharap dalam hidup kita di tengah pandemi seperti ini, tantangan yang luar biasa ini, kita adalah orang-orang yang meraih medali. Orang-orang yang meraih rencana dan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dari Keluaran pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Satu kisah yang terkenal bagaimana umat Israel menyeberangi laut Tiberau. Keluaran pasal 15 ayat 15 sampai dengan 23. Jemaat Tuhan yang bisa melihat Alkitab, saudara bisa buka atau saudara bisa lihat juga nanti akan muncul di sebelah kanan saya setiap ayat yang akan saya bacakan. Perhatikan Keluaran pasal 15 ayat 15 sampai dengan 23. Di bawah judul perikop menyeberangi laut Tiberau. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Perhatikan, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Bagian kalimat akhir ini saudara bisa garis bawahi, aku Tuhan akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, perhatikan, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Perhatikan, terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Jadi kalau saudara pernah nonton beberapa kisah yang coba menggambarkan peristiwa menyeberangnya orang Israel dari daerah Sinai masuk ke tanah perjanjian atau padang gurun itu, beberapa ahli secara geografis coba menggambarkan bahwa air itu menyurut. Air itu akhirnya membentuk sebuah pola supaya bisa ditapaki, dijalani. Alkitab sudah tulis dengan jelas bahwa air itu terbelah. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok. Kalimatnya jelas. Jadi airnya itu bukan cuma surut, bukan cuma ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, tapi menjadi tembok. Betul-betul terbelah. Ayat 23, ayat yang paling terakhir. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Jadi ayat yang kita baca adalah peristiwa mujizat yang paling besar yang pernah terjadi di dunia. Karena secara fisika ini nggak mungkin. Bagaimana bisa air dengan partikelnya yang bukan benda padat bisa terbelah. Dan itu yang ditulis dalam Alkitab. Bahwa di balik setiap tantangan selalu ada kemenangan, saudara. Dalam dunia bisnis, dalam dunia karir, dalam dunia dagang, ada istilah yang terkenal. Orang Inggris bilangnya, orang-orang Barat bilangnya begini: high risk, high return, low risk, low return. Jadi resiko besar, keuntungan besar. Resiko kecil, keuntungan kecil. Salah satu topik yang lagi hype, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang khususnya di Indonesia adalah masalah tentang bursa saham atau cryptocurrency. Sebagian saudara ngerti, sebagian saudara mungkin baru mendengar. Tapi ini terjadi semakin besar orang terlibat di dalamnya akibat pandemi. Jadi salah satu cara orang mencari penghasilan atau bahasa mereka cuan, mereka masuk dalam bursa saham atau sekarang mereka masuk komunitas cryptocurrency.
Dan istilah high risk, high return, low risk, low return itu menjadi bagian yang tidak asing. Tapi memang dalam setiap hal, resiko besar dengan keuntungan besar atau resiko kecil dengan keuntungan kecil itu selalu ada di sekitar kita. Saya ambil pertanyaan paling sederhana. Mana yang resikonya lebih besar? Pilot pesawat atau driver mobil? Mana lebih beresiko? Pilot pesawat atau driver mobil? Mana lebih beresiko, driver mobil sama driver ojol atau ojek? Mana lebih beresiko? Driver mobil atau driver ojol? Ojek lah, ojek. Mana lebih beresiko? Mana lebih beresiko, ojek motor sama ojek payung? Nah, mana lebih beresiko? Tapi betul, semakin besar resikonya, biasanya return yang mereka terima, salary, pendapatan, gaji, keuntungan yang mereka terima juga akan lebih besar. Makanya gaji pilot pasti akan jauh lebih tinggi daripada gaji seorang driver mobil misalkan. Driver mobil biasanya lebih tinggi gajinya daripada driver ojol misalnya. Tapi memang itu yang terjadi di kehidupan manusia. Semakin besar resiko, tantangan, kesulitan, persoalan yang dihadapi, biasanya keuntungannya juga akan semakin besar, saudara. Makanya kenapa orang yang masuk pilot dengan resiko besar dihargai dengan lebih besar? Ya dari studinya saja sudah lebih mahal. Dari tingkat kesulitannya saja sudah lebih rumit. Kalau saudara pernah masuk ke kokpit, salah satu SOP yang harus ada di samping mereka sebagai pilot atau kopilot itu adalah buku panduan. Jadi ada jemaat kita, seorang yang bekerja sebagai pilot di salah satu maskapai di Indonesia. Saya tanya, Pak, betul nggak bahwa buku pedoman itu harus selalu ada di sekitar, di samping kita, walaupun kita sudah hafal. Jadi dia biasa bawa antar kota. Saya nggak tahu dia udah keluar negeri, maksudnya bawa pesawat keluar negeri, tapi dia yang saya tahu dia antar kota, Jakarta, Surabaya, Manado, Medan dan lain sebagainya. Dan dia katakan betul, sekalipun dia sudah sekian belas tahun jadi pilot, buku pedoman itu harus terus dibaca. Kenapa? Karena tingkat kesulitan mengendalikan pesawat. Makanya gajinya juga lebih besar. Seperti dokter misalkan, dokter umum dengan dokter spesialis, returnnya itu beda. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya juga berbeda, saudara. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, terkadang kita cuma melihat begini ya. Kenapa ya orang itu kok diberkati sekali? Kenapa ya orang itu kok kayaknya selalu sukses, selalu ada keberhasilan? Jangan cuma lihat hasilnya, saudara. Coba sama-sama kita lihat. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan tantangan, kesulitan, pergumulan yang lebih berat dari hidup saya dan hidup saudara. Pandemi yang kedua ini salah satu persoalan yang harus kita bawa dalam doa. Ini tantangan bagi sebagian besar jemaat-jemaat Tuhan. Saya ngerti karena saya rekan-rekan SOS, apalagi pendeta Yunus Kurniawan, beliau sebagai kepala sekretariat, sebagai wakil gembala itu terima banyak report. Bagaimana jemaat-jemaat Tuhan harus berjuang, harus menjalani masa-masa sukar ini dalam setiap aspek, baik keluarga, pekerjaan, karir, dagangan. Dan saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan dalam setiap tantangan. Makanya kemenangan dalam tantangan harus menjadi bagian bagaimana kita hidup dalam pengharapan bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang salah. Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Kenapa kita harus menang atas setiap tantangan? Karena semakin besar tantangan yang saudara hadapi, semakin besar juga reward yang disediakan oleh Tuhan. Survei mengatakan bahwa kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. You know why? Kopi luwak itu bukan cuma sekedar brand. Kopi luwak itu bicara tentang prosesnya. Karena dibanding dengan proses kopi-kopi yang lain, kopi luwak ini yang paling menantang. Ya kan? Kalau nanti saudara bingung, nanti bisa buka YouTube, lihat di sana bagaimana proses kopi luwak dibuat. Makanya nilainya tinggi. Karena sebelum diproses, jadi petani-petani kopi ini mereka pelihara luwak khusus. Ada jenisnya lah. Nah, luwak ini mereka itu dikasih konsumsi biji kopi. Jadi biji kopi mentah itu dimakan sama mereka, diproses dengan cara-cara yang alami dalam tubuh luwak dan dikeluarkan juga dengan cara yang alami.
Saya dulu nggak ngerti kenapa disebut kopi luwak. Oh ternyata memang itu biji kopi dimakan sama luwak dulu. Dan biji kopinya itu, jadi kan kalau saudara pernah lihat kopi yang asli, itu kan ada serat-seratnya. Nah serat-seratnya ini yang masih bisa diserap oleh tubuh luwak. Sedangkan bijinya itu keluar dengan sempurna. Jadi tidak ada yang rusak. Dan kopi itu tuh dalam tanda petik ya mengalami fermentasi alami. Saya mikir orang yang minum kopi luwak tuh ya suka-suka saudara lah. Uang-uang saudara ya kan. Tapi itu betul-betul keluar, dikeringkan lagi, digiling dan Tapi betul loh saudara, apa sih yang bikin kopi luwak menjadi mahal? Prosesnya itu penuh dengan tantangan. Dan ternyata tidak semua yang dimakan oleh luwak lalu dijemur atau difermentasi itu menjadi kopi betul. Nggak bisa saudara, ada beberapa proses filterisasi. Semakin sulit tingkatnya, semakin banyak tantangannya, keuntungannya juga biasanya semakin besar. Dan saya yakin kalau saudara, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar dari GBHMJ, kalau kita bertahan, kalau kita mau tetap melangkah, kalau kita mau tetap berjuang dalam setiap tantangan yang Tuhan izinkan kau jalani, kita akan lihat kemenangan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Makanya, saya percaya kalau kita pikir, wah pendeta, saya pikir ikut Tuhan itu lebih enak, lebih tenang. Kenapa ya? Ikut Tuhan kok kayaknya makin berat. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu bahkan sudah pernah mengatakan. Yesus pernah mengatakan dengan sangat keras. Coba lihat Matius pasal 10 ayat 34 sampai 38. Jadi kalau saudara pikir pendeta ikut Tuhan tuh pasti segala sesuatu itu enak. Amin. Saya mengaminkan untuk pernyataan itu. Tapi realita dan kenyataannya tidak selalu seperti itu. Yesus pernah mengatakan dengan sangat tegas dan keras. Matius pasal 10:34, jemaat Tuhan bisa baca, inilah perkataan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Sama-sama baca yang di rumah, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. Ayat berikutnya kalimat Yesus lebih keras lagi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang apa? Seisi rumahnya. Ini kalimat Yesus ini kalau nggak dipahami atau ditafsirkan dengan pasti, orang berpikir wah Yesus tidak datang dengan kasih. Perhatikan ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu keras tuh saudara. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38. Jemaat Tuhan bersama-sama di rumah katakan, barang siapa tidak memikul apa? Salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah ada satu pemikiran bahwa kalau kita ikut Tuhan mestinya enak dong pendeta. Kalau kita ikut Tuhan mestinya semuanya dilancarkan. Saya amin untuk kalimat itu. Tapi realitanya selalu tidak sama dengan ekspektasi kita. Kita berharap masalah kita gampang selesai, pintu-pintu mulai terbuka, persoalan-persoalan itu mulai tersingkirkan. Sometimes Tuhan tetap izinkan kesulitan, tantangan, hal-hal yang kita nggak suka ada di hadapan kita. Tapi bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan nggak sanggup tolong saya dan tolong saudara. Tapi dalam setiap tantangan ada hal yang lebih baik yang mengubah hidup saya dan hidup saudara. Saya sering ucapkan ini dalam setiap khotbah saya. Mujizat yang besar atau kesaksian yang luar biasa selalu disertai juga dengan hal-hal yang menyakitkan luar biasa. Saya cerita, ada satu jemaat Tuhan kemarin datang ke Cibubur. Rekan dari Papua, namanya Pak Yohanes. Pak Yohanes ini dulu pelayanan di daerah Jayapura. Jadi kita ketemu sebagai tim misionaris. Kemarin mereka lagi berkunjung minggu yang keberapa bulan Mei. Abis itu mereka kembali lagi ke daerah mereka. Salah satu kesaksian yang luar biasa dari Pak Yohanes ini, saya berharap Pak Yohanes bisa menyaksikan juga. Saya udah minta izin sama Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes beberapa tahun yang silam pernah diberikan keturunan dalam pernikahan mereka. Jadi mereka diberi keturunan setelah berapa tahun mereka menikah. Istri mengandung sampai usia ke-9 bulan segala sesuatu baik. Sampai dengan proses melahirkan segala sesuatunya baik. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga semuanya baik. Sampai masuk bulan yang kelima. Saya nggak jelas penyakit secara medisnya apa, tapi anak ini mengalami gangguan secara fisik. Sampai akhirnya kesaksian mereka mengatakan bahwa di usia anaknya yang ke-9 bulan, Tuhan panggil. Anaknya meninggal. Itu kejadiannya masih di Jayapura. Itu pukulan yang sangat berat. Karena, iya bagaimana anak pertama
Baru berapa bulan tiba-tiba sakit, saya nggak tahu gimana sakitnya sampai nggak bisa ditangani secara medis, dan akhirnya Tuhan panggil. Mereka bergumul dengan sangat luar biasa dalam hidup mereka sebagai keluarga. Sampai satu ketika mereka masuk salah satu gereja GBI yang ada di Papua, dan pendeta mulai memberikan nubuatan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang akan memberi. Tuhan akan memberikan engkau keturunan. Itu nubuatan dari seorang pendeta GBI yang mereka dengar di Papua. Mereka mulai beriman, mereka mulai percaya. Pertanyaannya, apakah semudah itu? No. Mereka harus terus jalani masa-masa penantian untuk punya keturunan. Bukan cuma 1 tahun. Pak Yohanes dengan istri bukan cuma tunggu 3 tahun, bukan cuma 5 tahun, dan bukan cuma 10 tahun. Berapa lama? 14 tahun mereka tunggu. Dan suruh bisa bayangkan gak 14 tahun proses bagaimana mereka menanti keturunan. Dari faktor eksternal orang mulai bilang, jangan-jangan kamu ada dosa. Jangan-jangan kamu ada kutuk. Coba pelepasan. Coba kamu cari tahu kenapa nih. Yang salah jangan-jangan istrinya. Orang mulai bilang jangan-jangan suaminya. Faktor dari keluarga. Pihak keluarga laki-laki mulai bilang, udahlah. Itu perempuannya yang pasti mandul itu. Kamu cari aja istri. Kamu kan laki-laki. Harus memberi penerus nama besar keluarga. Yang istri mulai dipengaruhi sama keluarganya. Itu suami kamu tuh, keluarganya mereka udah gak menghargai kamu. 14 tahun loh saudara, dengan kesedihan luar biasa, mereka melihat anak mereka meninggal di usia 9 bulan. Mereka tunggu demi tunggu. Bahkan secara internal hati mereka mulai bilang, kalau memang Tuhan ada, kenapa sampai sekarang tidak ada mujizat? Kalau memang benar pernyataan pendeta itu yang kita dengar, kenapa sampai sekarang belum hamil istriku? Sampai akhirnya apa yang terjadi? 14 tahun kemudian, Tuhan berkati mereka punya keturunan. Pak, Bu, di balik tantangan selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Pertanyaannya, sejauh mana engkau mau berjuang? Berjuanglah Pak, Bu, di tengah keadaan apapun. Saya nggak tahu, saya nggak paham, saya nggak ngerti beban apa yang sedang kau gumuli di masa pandemi seperti ini. Saya nggak tahu kesulitan ekonomi apa yang sedang kau hadapi. Tapi yang saya percaya, Dia Allah yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itu engkau harus tetap menang atas tantangan. Ada beberapa hal. Kenapa tantangan adalah hal yang baik dalam hidup saya dan hidup saudara, bahkan di tengah masa-masa sukar seperti ini. Kalau saudara lihat kisah bangsa Israel, mereka yang keluar dari Mesir, sebelum peristiwa Laut Tiber terbelah menjadi 2, kan ada peristiwa di mana Tuhan memberikan 10 tulah, ya kan? Saudara masih ingat kan? Tulah pertama air menjadi darah, terus nyamuk, katak, macam-macam lah pokoknya, sampai dengan tulah yang 10, anak-anak sulung itu meninggal. Tapi yang menarik saudara, kalau saudara baca dengan lebih rinci, kenapa harus sampai 10 tulah? Di dalam peristiwa itu, dalam tanda petik ya, ada skenario-nya Tuhan yang sengaja membiarkan proses demi proses terjadi. Karena sebenarnya sejak tulah pertama, Fir'aun sudah berkata kepada Musa dan kepada seluruh umat Israel, silakan kau keluar dan tinggalkan negeri ini. Tapi Alkitab katakan dengan sangat jelas, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Dalam tanda petik, Tuhan sengaja membuat keadaan tantangannya semakin lama semakin sulit. Dari tulah pertama, Fir'aun berkata keluar, tidak jadi. Tulah kedua, terus. Saya percaya orang Israel akan berkata, sampai kapan? Tapi ini kan yang juga seringkali kita tanya. Kita seringkali bertanya seperti orang Israel bertanya, Tuhan mau sampai kapan tantangan saya berakhir? Mau sampai kapan persoalan ini terus menimpa saya? Ada 3 hal yang saya tekankan. Yang pertama, kenapa tantangan harus terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara? Yang pertama, untuk menyadarkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bergantung kepada Tuhan. Kita kalau sukses, kalau berhasil, belum tentu ingat sama Tuhan. Kapan kita biasa ingat sama Tuhan? Iya, waktu susah. Kita kalau semuanya aman, duit lancar ya kan, doa malam juga udah gak ada hati. Doa juga, Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sebentar, kami mau tidur biar berkat kebaikan Tuhan ada bagi kami. Biasanya kapan kita doanya sungguh-sungguh? Waktu bokeh ya kan. Itu yang gak pernah berlutut ya. Gak pernah berlutut dia. Saking bokehnya itu. Tapi memang jangan-jangan itu yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita ini seringkali lupa sama Tuhan waktu segala sesuatunya baik. Waktu rencana kita berhasil, waktu usaha kita maju, waktu keuangan kita lancar. Tapi ketika masa-masa sukar terjadi, bukan karena Tuhan mau menghukum kita ya. Mungkin kalau Tuhan bisa bicara langsung, Tuhan mau bilang begini,
Aku rindu engkau datang kepadaku. Aku rindu ketika engkau memanggil namaku. Aku rindu ketika engkau mengangkat tangan dan menyembah aku. Karena bagi Tuhan, menyatakan pertolongan itu mudah. Menyatakan mujizat itu gampang. Tapi Tuhan ingin proses. Supaya kita semakin sadar nih. Iya ya. Bahwa keberhasilan saya kemarin tuh bukan karena kuat gagah saya. Kesuksesan, kejayaan, keberhasilan saya kemarin itu bukan hanya karena saya ngerti. Bukan hanya karena saya pintar. Ternyata saya bukan siapa-siapa. Saya butuh Tuhan. Saya senang pernyataan Bapak Gembala. Kalau saudara nonton ibadah kemarin 26 Juni. Ibadah mendadak, saya juga tiba-tiba kaget lihat pengumuman di Instagram bahwa Gembala Jemaat kita Bapak Pendeta Helmi Janto ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan ada kalimat yang saya pegang ya, maksudnya begini. Sehebat apapun kita, lebih hebat Tuhan di atas segala-galanya. Jadi jangan pernah bangga ketika kita mencapai sesuatu dengan upaya kita. Karena sesungguhnya itu adalah apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan pandemi ini kan sebenarnya mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan. Makanya istilah WFA, work from home, itu mengingatkan kita. Iya ya, kita lebih banyak waktu. Dulu waktu kerja, dagang, waktu berkarir, kita banyak waktu yang habis akibat aktivitas. Ujung-ujungnya kita bilang, Tuhan, aduh saya udah capek Tuhan, saya gak punya waktu lagi. Dan ini adalah masa-masa yang tepat untuk engkau ingat sama Tuhan. Jadi beberapa hari kemarin, tiba-tiba hal yang tidak diinginkan di rumah itu terjadi. Jadi kan waktu saya lihat pengumuman Pak Gembala menyatakan tutup ibadah. Tidak ada lagi ibadah, berarti libur lagi. Saya telepon Pak Pendeta Yunus. Pak Pendeta Yunus bilang, ya Bi, aku di lockdown. Ya kan? Jadi waduh, ini posisinya sama juga nih. Karena kegiatan sekretariat itu diliburkan juga. Bukan cuma gereja. Jadi Pak Yunus yang biasanya ke kantor gitu kan. Saya yang biasanya sama Pak Samuel juga di sekretariat. Ditiadakan. Jadi kita memang hanya di rumah. Ditambah varian COVID yang baru ini kan lebih cepat menular. Ya kan saudara udah denger lah beritanya. Jadi kita harus benar-benar ngejaga prokes yang bagus supaya kita nggak sampai terpapar. Itu saja di rumah itu sudah garing lah kalau biasa kerja lalu tiba-tiba nggak ngerjain apa-apa kayak bingung gitu. Nah berapa hari yang lalu tiba-tiba internet mati dong, jadi putus. Jadi di modem itu ada kedip-kedip loss, ya kan merah. Itu berarti salah satu kabelnya putus. Dan kabelnya itu kan kalau sekarang kan udah pakai yang model apa namanya tuh fiber apalah istilahnya saya nggak ngerti. Jadi nggak bisa dibetulin sendiri. Kalau listrik colokan kan rusak kita bisa betulin sendiri. Kalau yang ini nggak bisa, mesti panggil teknisi. Saya telepon ke provider, mereka bilang tunggu beberapa hari. Waduh. Itu gabutnya setengah mati ya kan. Waduh kayak kembali ke zaman batu. Saya pagi-pagi biasanya habis bangun ya kan jalan olahraga lihat handphone. Sekarang enggak. Bingung kayak mau mati. Ngapain ini? Karena di rumah saya tuh nggak ada antena TV tuh nggak ada. Jadi TV itu cuma lihat dari YouTube. Jadi kalau internet nggak ada orang Batak bilang mate mau lah ya kan. Udah nggak ada yang dikerjain lagi. Sampai akhirnya istri saya malam-malam tiba-tiba dia ambil gitar, dia bilang yang Tuhan mau kita doa kali. Ya udah, akhirnya kita doa, kita nyembah Tuhan. Dan mungkin masa-masa ini yang Tuhan ingatkan, ayo kembali datang kepadaku. Supaya kita kembali berharap lagi sama Tuhan. Selalu ada kemenangan, karena rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Tapi kenapa masa-masa tantangan ini terjadi? Supaya kita ingat kembali berharap pada Tuhan. Oke, waktu saya gak banyak lagi saudara. Dua hal saya sampaikan dengan sangat singkat. Yang kedua, kenapa tantangan harus terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara? Kenapa Tuhan izinkan masa-masa sukar terjadi? Yang kedua, kalau saudara baca tadi, Tuhan ingin mempermuliakan namanya. Coba kita lihat lagi ya. Perhatikan Alkitab saudara. Keluaran pasal 14. Perhatikan, Keluaran pasal 14. Oke. Keluaran pasal 15 ya saudara, sorry. Keluaran pasal 15. Iya, ayatnya yang ke-17. Boleh ditampilkan di layar, sorry. Jadi memang dalam keadaan kita hari-hari ini saudara saya ingatkan jangan putus asa. Kalaupun keadaannya kayaknya semakin sukar, Tuhan ingin menolong setiap kita. Sekali lagi saya minta maaf, Keluaran pasal 14 ayat 17. Oke lah saya baca lah, udah saudara dengar aja lah. Saudara juga ditampilkan ayatnya belum tentu baca. Perhatikan Alkitab katakan, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir
Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kenapa Tuhan ingin dengan tantangan, kesulitan, sederhana? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan seringkali terjadi melalui persoalan pergumulan-pergumulan yang sukar dimengerti. Seringkali orang bilang begini, pendeta, dokter bilang katanya penyakit saya nggak mungkin sembuh. Penyakit saya tuh nggak ada obatnya. Tapi puji Tuhan, setelah saya menyembah Tuhan, setelah saya datang ibadah, setelah saya didoakan oleh pendeta, kok saya mengalami mujizat kesembuhan. Itu kan kemuliaan buat Tuhan. Dokter bilang begini, kayaknya sulit untuk punya keturunan. Tapi dengan cara ajaib ada keturunan. Orang-orang mulai bilang, nggak mungkin sukses, nggak mungkin maju, nggak mungkin berhasil. Usaha model kayak gini pasti mati. Tiba-tiba membludak besar sukses. Kenapa? Karena di balik setiap tantangan ada tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami persoalan, ingat nih, Tuhan mau pakai kita nih untuk kemuliaan bagi namanya. Ketika usaha kita mati, ketika keuangan kita nggak bagus, ketika penyakit kita kayaknya nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan memang Tuhan punya rancangan yang besar memakai hidup saya dan hidup saudara untuk memuliakan namanya. Karena keadaanmu hari ini bukan akhir segalanya. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan tantangan? Dan bagaimana kita melihat kemenangan di balik setiap tantangan itu? Ketika kita sadar tantangan sesungguhnya membuat kita lebih dewasa. Saudara, kalau kita ngelihat hidup kita yang lalu, seakan-akan kita akan bilang, saya banyak berubah ya. Saya ingat anak saya yang pertama dan yang kedua itu kan bedanya 6 tahun. Jadi anak saya yang pertama itu, Michael Revano Tambayong itu lahir tahun 2014. Nah anak saya yang kedua itu lahir 2020. Sama lagi ulang tahunnya sama pendeta Yunus Kurniawan. Tanggal 2 April. Jadi Benzion ini anak yang saya kedua ini karakternya tuh beda sama kakaknya. Kakaknya itu anaknya tuh tenang ya kan. Kalau dikasih tahu itu nurut. Nah Ben ini agak sedikit ya brutal ya. Biasanya kalau kayak gitu darah dari ibunya kayak gitu. Ya itu ya saya berharap istri saya tidak menonton ini. Jadi Benzion itu, waduh, dia kalau udah dia kan sekarang udah 1 tahun sekian bulan ya. Jadi kalau kita kasih tahu tuh, dia nggak kayak Vano waktu kecil. Kalau Vano tuh Vano diem atau kita bilang stop atau no, dia ngerti. Benzion nggak ngerti. Ya kan kita udah oles pakai minyak urapan. Kita pokoknya roh-roh membangkang kami cabut dalam nama Yesus. Tapi betul loh, waktu saya lihat diri saya hari ini, kayaknya beda dengan 6 tahun yang lalu waktu saya punya anak pertama. Dulu tuh waktu anak pertama, darah tuh selalu ada di leher ya kan. Darah tuh deket sama kepala. Kayaknya saya tuh jadi gampang misalkan lihat, jangan gitu Vano, atau jangan begitu Michael. Tapi setelah anak yang kedua, setelah banyak belajar, setelah proses demi proses, iya ya, saya kayaknya lebih sabar sekarang. Jadi anak saya berteriak, anak saya nangis, atau anak saya melakukan kesalahan, namanya anak kecil ya kan, dia numpain apa, dia muntah, dia apa. Saya kayaknya berbeda seperti 6 tahun yang lalu. Dulu, waduh, saya gampang stres gitu ngelihat anak misalkan bikin sesuatu yang nggak enak di mata. Dan itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Orang sukses, orang berhasil, orang hebat selalu memulai dari tantangan demi tantangan. Saudara kalau dengar kisah dari gembala jemaat kita, Pendeta Helmi Janto, hari ini jadi bos besar, hari ini jadi pengusaha hebat, selalu dimulai dari tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Kesulitan, pergumulan, tantangan, gak ada orang langsung di atas puncak saudara. Semua harus melewati persoalan, tantangan, ujian, dan kesulitan. Mereka yang bertahan, mereka terus maju, mereka akan semakin dewasa. Mereka akan semakin lebih bijak. Beberapa hari yang lalu gembala jemaat WA saya, Yebi, kita semakin tua harus lebih sabar. Pak Helmi WA saya seperti kita harus lebih bijak, kita harus lebih bisa mengampuni. Saya mempertanyakan kenapa nih Pak Helmi WA begini, maksudnya apa nih? Apa saya yang kurang sabar? Tapi betul Pak Helmi bilang beliau nih sekarang jauh lebih sabar. Beliau jauh lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan, tidak lagi emosional. Kenapa bisa seperti itu? Beliau sudah banyak lewati tantangan ujian dalam kehidupannya. Dan saya mau setiap jemaat Tuhan sadar, Pak, Bu, saya nggak tahu persoalan apa yang kau hadapi. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk lebih dewasa. Supaya kapasitas yang lebih besar diberkati juga dengan lebih besar. Puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu dapat menyampaikan firman secara online. Terima kasih buat apa yang sudah hamba
persiapkan dan hamba bagikan bagi jemaat Tuhan. Dan siapapun jemaat Tuhan yang mendengar, kiranya firman ini menjadi rema, menjadi pemikiran yang baru. Bagaimana hidup kami harus semakin kuat dan berjuang dalam setiap tantangan. Karena kami yakin ada kemenangan di dalam setiap tantangan. Hamba arahkan tangan kepada kamera, diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul. Mereka yang sedang mengalami kesulitan, persoalan, mereka yang sedang meratapi masa-masa sukar di hari-hari ini, tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu. Rancanganmu bukan kecelakaan, rancanganmu damai sejahtera. Hamba doa diberkati, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan motivasi hati, karena kami orang-orang yang bergantung kepada Tuhan akan selalu melihat pertolongan bahkan kemenangan menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, biarlah firman ini bertumbuh, berakar, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Bersama jemaat Tuhan katakan amin.